Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Banjar. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Banjar. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Desiminasi Budaya Positif di SMA Negeri 2 Banjar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah beliau kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Untuk itu, agar kegiatan berjalan lancar, mari kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa. Doa saya pandu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan diseminasi kita pagi ini bisa berjalan dengan baik, kemudian termotivasi dalam pelaksanaannya, maka dari itu kami membutuhkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjar. Kepada Bapak Made Mahendra, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sebelum lanjut, tentang perampangan kalimat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan staf pimpinan, Bapak Ibu guru, dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 ya. Ini adalah satu kesempatan untuk kita berbagi terkait mungkin hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan di kelas kita atau tugas kita seharian. Budaya positif ini sebenarnya adalah satu materi baru ya, materi baru yang mungkin baru Bapak Ibu kenal, cuma ini sangat bermanfaat nantinya. Kemudian mungkin dari rekan-rekan CGP, sekedar mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa inilah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi di samping dia belajar, kemudian juga dia berkolaborasi dengan rekan-rekan terkait materi-materi guru penggerak yang dia ikuti, dan salah satunya tugasnya adalah sharing atau berbagi. Ini biasanya di akhir modul ya, di akhir modul ada aksi nyata, salah satunya berbagi terkait materi-materi yang dia dapatkan. Jadi kesempatan ini sangat penting atau sangat bermanfaat untuk kita, salah satunya tentang budaya positif. Ini bukan saja untuk kita terapkan di kelas, mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama kepada anak-anak kita ya. Hal pentingnya adalah kita menghadapi anak-anak generasi alfa, generasi milenial, ini tidak bisa lagi dengan cara-cara seperti kita dulu waktu anak-anak ya. Bagaimana kita mungkin masih menghadapi dengan fisik atau mungkin dengan kekerasan verbal, tetapi kalau sekarang mungkin akan berbeda kalau kita melakukan itu. Nah, disinilah mungkin nanti akan disampaikan bagaimana kita salah satu trik atau salah satu teknik untuk kita menghadapi, memberikan layanan, kemudian menghadapi anak-anak yang bermasalah mungkin di kelas. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini, dan silakan nanti mungkin menggali lebih dalam dari apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP, dan tentunya harapannya Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Demikian mungkin motivasi dari saya, tanpa mengurangi semangat Bapak Ibu. Mungkin sebentar saya izin karena ada kegiatan lain, silakan dilanjutkan. Dan saya akhiri arahan kali ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ya, tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya sangat bersyukur sekali karena beliau telah memberikan dukungan yang penuh kepada saya, terutama CGP, untuk menjalankan pendidikan ini. Kedepannya nanti semoga dengan diseminasi ini kita bisa menyamakan satu persepsi mengenai memudayakan disiplin di sekolah.
Baik, Bapak Ibu, karena durasi waktu, jadi langsung saja kita mulai nggih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita santai saja Bapak Ibu nggih. Silakan bisa sambil minum, bisa sambil makan. Karena nah, kegiatan ini merupakan aksi nyata kita di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu mendiseminasikan budaya positif di SMA Negeri 2 Banjar. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya ada breaking sedikit. Nyanyi kita sama-sama ya. Lagunya adalah kalau kau suka hati tepuk tangan, berarti kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, berarti hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum lebar, begitu ya? Bisa? Ya. Kita nyanyi sama-sama Pak Ibu. Siap? Mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum lebar. Tahan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dengan begitu kalau kita mengawali hari, apalagi baru bangun, kita sudah merasa gembira, happy, itu terkadang mempengaruhi mood sampai malam nanti begitu nggih. Kalau dari pagi kita sudah rumit ini sampai malam pun kita mungkin marah-marah begitu. Nah, semoga kegiatan kita hari ini menyenangkan dan juga apa yang saya sampaikan semoga bisa diterima Pak Ibu nggih, karena saya di sini masih belajar dan harus belajar lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu sewaktu kecil, kalau saya pernah, ketika kita memiliki sesuatu, misalnya permen, kemudian ada teman yang ingin minta karena dia mengantuk di kelas, terutama untuk TK ya, TK atau SD, tapi kalian genggam permen itu sampai hampir bertengkar, direbut dengan teman kalian. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah, ya pasti pernah. Nah, di sana, nah kalau Pak Eli bilang pernah, coba Pak Eli, bagaimana di sana sikapnya Pak Eli untuk mempertahankan itu sampai teman Pak Eli itu tidak bisa merebut permen tersebut? Kebetulan pada saat itu permen saya cuma satu, jadi saya pertahankan, ya. Ya, saya nggak bisa berbagi karena tidak ada permen yang lain, Ibu. Saya tetap pegang permen saya. Saya perlu soalnya. Sampai di gini nggak dapetin apa tidak? Nggak dapat. Oh ya, berarti Nggak dapat. teguh ya perjuangan. Ya. Berarti teguh nih perjuangan Pak Eli. Ya, terima kasih Pak Eli. Nah, itu artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita yang memegang kendali, bukan orang lain. Orang lain bisa membentuk kita, tapi kadang-kadang itu tidak jangka panjang, hanya sebatas sementara. Ketika kita tidak dikontrol, kita tidak bisa mengatur emosi kita atau apa yang kita inginkan begitu. Nah, maka dari itu sekarang mari kita simak mengenai perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, Bapak Ibu sudah bisa baca sendiri. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita begitu. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di bawah ini sekarang ada beberapa ilusi. Kalau dulu, apalagi saya dulu waktu kuliah, ingat ya Pak Eli, Ibu Dayu, teori stimulus respon, gitu kan? Kalau anak-anak untuk mendapatkan respon murid, kita harus melakukan stimulus. Mungkin ini bisa dilakukan untuk jenjang
usia dini. Tapi kalau kita di tingkat SMA, apakah ini masih positif? Nah, itu sekarang yang dipertimbangkan. Apakah teori ini masih memberikan positif jangka panjang atau tidak? Dengan ilusi-ilusi berikut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini jelaskan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Misalnya begini ya Pak Ibu, ketika ada tugas, kita kontrol murid ini, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus ngumpul ini, tapi itu berdampak bagus nggak untuk kedepannya? Mungkin berdampak bagus, tapi kemungkinan kalau guru lain memberikan kebebasan, ia tidak sadar dengan dirinya untuk mengumpulkan tugas, membuat tugas begitu. Nah, lanjut. Ilusi yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kita yakin ini ya, kita memberikan penguatan untuk murid, kita memberikan keyakinan atau kekaguman untuk murid, kadang-kadang itu menyesatkan Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Memang benar. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini biasa kita lakukan di kelas ya. Misalnya ada anak yang mendapatkan prestasi apa, kita bangga-banggakan, kita puji dengan sanjungan yang positif, itu bagus. Tetapi kalau itu dilakukan terus menerus, kemungkinan akan menciptakan pribadi yang angkuh, sombong, ataupun bagaimana. Jadi ini ilusi-ilusi ini masih dipertimbangkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini materi ini sudah pernah kita pelajari sewaktu di perkuliahan. Kalau nggak salah Pak Sloke ya menyatakan bahwa kritik itu ada dua, yaitu kritik yang bisa membangun dan kritik yang bisa menjatuhkan. Dan manusia, bahkan itu pun termasuk murid ya, maksudnya murid itu juga begitu, kita pun juga begitu. Kritikan yang ada orang yang tahan kritik, ada orang yang tidak tahan kritik. Yang awalnya kita memahami bahwa kritikan itu akan mampu mendorong motivasi murid, tetapi ada siswa yang malahan kritikan itu bisa menjatuhkan murid. Bisa kan ya Bapak Ibu ya? Misalnya dengan kritikan itu dia langsung gak pede, istilah baliknya tidak juari, tidak mau ke sekolah, malu. Itu akan membuat mentalnya semakin rendah. Berbeda halnya ada pribadi murid yang memang tahan dengan kritikan. Ketika dia dikritik, dia semangat. Istilah bahasa Balinya tuh jengah. Saya harus ini, saya dikritik sama ini, saya harus ini. Itu ada motivasi internal. Tapi dari teori ini kita bisa menyimpulkan tidak semua orang bisa tahan kritik. Berikutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa di sini, sebagai guru, apakah kita masih harus memaksa murid? Kamu harus masuk jurusan IPA, kamu harus masuk jurusan bahasa. Apakah bisa seperti itu, Pak Ibu? Tidak. Jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apalagi kita tingkat SMA, kita hanya menuntun ya, Pak Ibu ya, bidangnya di mana, bakatnya di mana, agar mereka terarah hidupnya begitu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mengenai paradigma pembelajaran kita, paradigma perubahan posisi kontrol ya. Kalau dulu kontrol hanya bersifat dari orang dewasa, kemudian kritikan, sanjungan, tapi sekarang kita posisi kontrol itu akan membentuk budaya positif. Bapak Ibu guru pasti sudah bertahun-tahun mengajar, pasti sudah biasa melakukan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini bisa kita terapkan melalui 6 teori ini.
yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut sekarang materi berikutnya adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa itu disiplin? Kira-kira Bapak Ibu sudah menjalankan disiplin tidak? Sudah. Yaitu dengan cara hadir ke sekolah walaupun sekarang kegiatan jeda. Mungkin ada yang beberapa yang belum. Artinya belum itu bukan berarti tidak melanggar ya. Mungkin belumnya itu adalah datang semestinya kita absen pukul 7.30 maksimal. Kemudian hadir pukul 7 lewat 32 aja udah termasuk itu belum disiplin begitu. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti disiplin positif ini tumbuh dari dalam diri dengan mengandung nilai kebajikan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, dorongan, ataupun hadiah. Terkadang kita sering melakukan ini, baik di rumah, baik di sekolah. Misalnya, contoh kecil, di rumah misalnya, punya anak, punya ponakan. Gak, kalau kamu mau nyapu, ibu kasih uang. Gak, kalau kamu misalnya dapat juara 1, ibu ajak liburan, ibu beliin motor. Nah, motivasi itu mungkin akan memberikan motivasi ke anak tersebut, tetapi apakah itu jangka panjang apa tidak? Tidak, karena tidak diawali dengan nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah sering melakukan nilai kebajikan di kelas. Coba dari Pak Eli, contoh nilai kebajikan apa? Mandiri mungkin ya. Mandiri. Ibu? Jujur. Iya, jujur. Kerjasama mungkin, Mbak. Iya, kerjasama. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Menghargai pendapat teman di kelas. Iya, menghargai pendapat teman di kelas. Kreatif. Kreatif. Berinovasi. Berinovasi. Jujur mungkin. Jujur. Tadi sudah disampaikan. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya, Bapak kita. Berkata yang baik. Berkata yang baik. Berkata yang baik, sopan santun. Bapak permisi. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi banyak sekali ada nilai kebajikan. Bahkan kadang-kadang terlalu banyaknya kita bisa sampai lupa ya apa ya begitu ya. Banyak sekali misalnya dari kedisiplinan, toleransi dan sebagainya. Itu tertuang semua sudah ada di profil pelajar Pancasila. Misalnya tadi berakhlak, berarti berakhlak masuk ke mana Bapak Ibu? Berarti beriman, bertakwa. Nah, masuk ke nomor 1. Kemudian jujur, disiplin, santun masuk ke mana? Ini sudah masuk di semua dimensi profil pelajar Pancasila Pak Ibu, yang kita galakkan sekarang di sekolah. Nah, sekarang materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi disiplin diri, Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira hari ini siapa yang datang pukul 7? Siapa yang datang pukul 7? Desa itu. 7.15. 7 berapa ya tadi ya? 7.20 tadi. 7.20. 7.20. Ada yang lebih pagi? Pak Eli. Karena Pak Eli dari jauh. Ada yang terlambat? Ada saya. Saya jam 8 lebih. Pak, maksud saya Pak. Ya. Nah, kita menyadari bahwa sekarang adalah kegiatan jeda semester. Tidak ada pembelajaran di kelas. Jadi kemungkinan Bapak Ibu
oh berpikir begini ya, toh juga tidak ada pembelajaran, telat aja datang lah nggak apa-apa. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada yang tidak telat datang, artinya yang datang tepat waktu, Ibu Inten. Mengapa Ibu Inten datang tepat waktu? Padahal kalau saya sendiri berpikir, toh juga nggak belajar di kelas, toh juga tidak ada hukuman dari kepala sekolah kan? Tidak ada kan? Apakah kepala sekolah kita menjemur kita di lapangan karena datang terlambat? Tidak. Ada potongan TPP sekian persen? Ada, tapi kan sedikit. Masih bisa ini Bu ya. Nah, bagaimana motivasi Ibu Inten? Mengapa Ibu Inten datang tepat waktu? Karena merasa adanya tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Karena tepuk tangan untuk Bu Inten. Ya. Terima kasih karena adanya tanggung jawab sebagai ASN, begitu ya. Nah, sekarang dari jawaban Bu Inten coba kita kaitkan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah Ibu Inten datang tepat waktu untuk menghindari ini? Tidak, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi karena memang sadar dan tanggung jawab menjadi seorang ASN harus datang tepat waktu ke sekolah. Selain itu juga memberikan teladan bagi murid untuk disiplin dan tanggung jawab. Ya, luar biasa sekali. Berarti kalau kita kaitkan dengan 3 motivasi perilaku ini, Ibu Inten masuk ke nomor berapa? 1, 2, atau 3? 3. Iya, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah setelah ini Bu Inten diberikan penghargaan oleh kepala sekolah? Mungkin dia berupa terima kasih sudah datang tepat waktu, mungkin begitu ya. Itu tadi mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga berlaku pada murid, Bapak Ibu. Jadi murid yang datang terlambat, murid yang tepat mengumpulkan tugas, itu berasal dari perilaku-perilaku mereka yang harus kita kontrol sekarang. Tetapi kontrol itu berdasarkan apa? Nanti kita bahas. Nah, di sini sekarang ada posisi kontrol. Coba nanti Ibu Bapak renungkan ya. Sudah termasuk kemana sih kita? Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 posisi. Belum posisi kontrol sebenarnya Pak Ibu ya. Ada 5. Ini merupakan cara menerapkan disiplin, yaitu dengan cara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Namun dari ketiga ini, apakah semuanya bisa kita gunakan? Tidak. Kita perhatikan dulu yang hukuman. Kalau kita menghukum murid, pernah nggak Bapak Ibu menghukum murid? Pernah. Dampaknya bagaimana? Dendam. Lagi. Sakit hati. Marah. Benci dengan kita. Mengulangi kesalahan sama. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Dari hasil tersebut, apakah kira-kira hukuman ini bagus atau tidak? Tidak. Ini akan membuat anak merasa akan mengulangi masalah lagi, ingin menciptakan kondisi yang lebih parah lagi. Bahkan kalau misalnya anak itu pendendam, mungkin saja kita dicelakai nggak? Ban motor kita dikempeskan atau bagaimana begitu. Nah, sekarang di sini 2 cara lagi adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini lebih mengidentifikasi kesuksesan anak-anak. Misalnya, kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, kira-kira konsekuensi dan hukuman apa bedanya Pak Ibu? Hukuman. Ya, benar sekali Bu Siti. Hukuman itu tiba-tiba. Lagi? Iya, benar sekali Bu Desi. Bersifat sepihak. Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang dihasilkan dari suatu tindakan. Sesuatu yang dihasilkan dari suatu tindakan positif atau negatif. Bagus sekali. Nah, di sini hukuman konsekuensi kalau kita tidak seksama, ini hampir sama ya, tetapi ada perbedaannya. Kalau perbedaan itu adalah tadi sudah dijelaskan sama teman-teman. Ini lebih konsekuensi ini lebih ke pemberian hukuman, tetapi
berupa fisik, tetapi itu lebih ke menuntut murid. Misalnya, ia terlambat datang ke kelas. Kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, berarti konsekuensinya apa di sini? Mungkin minta maaf dengan guru, atau kalau sudah kesepakatan untuk memungut sampah, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Atau mencatat pelajaran yang sudah lewat, boleh apa tidak itu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lanjut restitusi. Restitusi ini sebenarnya pendekatan Bapak Ibu, posisi kita dalam mengontrol murid. Yang dihasilkan di sini adalah restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian terakhir murid anak mendapatkan penguatan. Nah, restitusi ini lebih ke kita menggali kesalahan anak, kemudian bukan membantu mencarikan solusi, artinya anak itu bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Dengan begitu, ia akan mengetahui salah saya di mana, apa yang harus saya lakukan, keyakinan saya apa, begitu. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman adalah Oke, adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Yeay, tepuk tangan. Berikutnya, lari, ini sama lari ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Mengapa konsekuensi? Ya, karena pelajaran PJOK. Coba, yang di sini kan berjemur. Ini bukan pelajaran PJOK, tapi ia melakukan kesalahan karena ngobrol di kelas. Ini hukuman karena bersifat mendadak. Kalau yang ini sudah di pelajaran PJOK, mungkin gurunya sudah memberikan kesepakatan. Jadi sebagai pemanas ya, kan PJOK kan olahraga. Jadi sebagai bentuk pemanasan diri. Berarti ini masuk ke konsekuensi. Baik, itu aja Bapak Ibu. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Tadi kita berbicara mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi yang ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan kelas ini adalah kepercayaan murid. Kemudian mengacu diri dalam individu tersebut yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang apa beda keyakinan dengan peraturan? Di kelas pasti ada peraturan kelas kan? Apa beda keyakinan dengan peraturan kelas? Iya, Ibu Dayu. Baik, mungkin keyakinan itu dipercayai itu dari hati siswa, begitu dapat diterima dari hati siswa. Kalau peraturan itu belum tentu diterima oleh hati siswa. Itu mungkin peraturan yang harus diterima bersama seperti itu. Bertentangan dengan hati nuraninya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali jawaban Ibu Dayu. Nah, keyakinan dan peraturan ini sangat berbeda. Kalau keyakinan tadi sudah dijelaskan ada dari ya nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri murid. Kemudian peraturan itu sebenarnya lebih ke yang membuat itu hanya orang pertama dan orang ketiga mungkin. Orang kedua tidak ada di sini dalam pembuatan peraturan. Siswa tidak ada di sini. Yang ada adalah guru, komite, dan staf yang lain. Anak tidak ada di sini, orang kedua tidak ada di sini. Tapi kalau keyakinan yang membuat di sini adalah orang pertama dan orang kedua. Orang pertama selaku guru, orang kedua selaku murid, yang sama-sama disepakati menjadi keyakinan kelas. Terkadang kita sering mendengar begini ya, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu konsep anak-anak. Makanya kita sekarang ubah itu menjadi keyakinan kelas. Bukan mengubah sih, artinya buat keyakinan kelas.
boleh diambil dari peraturan-peraturan kelas, namun dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, ini merupakan bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ataupun sekolah. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut maksudnya. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian, kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sekali sampai 5 tahun ke depan. Kadang-kadang kondisi zaman kan berubah-ubah. Nah, di sini ada kalimat mengenai pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bapak Ibu, misalnya kita mengacu kepada peraturan. Contoh peraturan apa Bapak Ibu ya? Ya, tidak boleh mencontek. Itu merupakan peraturan karena emang dibuat dari pihak pertama saja. Apakah itu bisa dijadikan keyakinan kelas? Bisa. Dengan cara mengubah kalimat tersebut. Tidak mencontek itu merupakan kalimat negatif. Yang ada kata tidak, bukan, jangan, itu kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif dengan menghilangkan kata tidak. Jadi dengan bagaimana? Mengerjakan. Ya Bu Nur. Mungkin peraturan yang tidak boleh mencontek bisa kita rubah menjadi kalimat positif, selalu berlaku jujur gitu Ya, barangkali Bu. lebih luas ya, lebih universal. Berarti selalu berperilaku jujur dalam mengerjakan tugas bisa. Nah, ini sebenarnya hal yang seperti ini, yang kecil seperti ini harus tekankan, terutama apalagi kita mengajarkan SD ya Pak Ibu. Kadang-kadang kita ada kalimat begini, jangan buang sampah sembarangan. Anak-anak pasti ujungnya aja diingat, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan begitu. Kalau kita ubah kalimat tersebut menjadi keyakinan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Berarti saat mereka membawa sampah, yang mereka ingatlah ujungnya, sampah di tempatnya begitu. Kadang-kadang itu konsep-konsep yang sederhana yang harus kita tekankan memang dari sedini mungkin. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga mengganggu siswa lain yang belajar. Ini termasuk apa? Peraturan Bu. Ya, karena ada kata negatif, dilarang. Lanjut. Hadir ke kelas tepat waktu. Ini ya, keyakinan kelas. Nah, sekarang saya selaku wali kelas Babut 1, saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini videonya. Nah, ini satu contoh siswa. Ia membuat tas. Ini Subaga. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar mengenal Subaga ini adalah orang jahil sebenarnya. Karena dia jahil, dia nggak mau menaruh tasnya. Karena kadang-kadang, Bu, pulpen saya hilang. Iya, Bu, buku saya hilang. Makanya saya menugasi mereka ke depan membuat keyakinan kelas. Itu dibawa tasnya. Maka dari itu kami cantumkan di sini. Nah, setelah mereka menempel semua, ada sekian orang, itu apakah mentah-mentah kita pakai? Tidak. Ada kesepakatan lagi, diskusi lagi, mana yang akan digunakan. Jadi, dari hasil seleksi itu, hasil identifikasi, maka muncullah keyakinan kelas yang lebih sederhana lagi, lebih sedikit kita simpulkan. Nah, setelah kita membuat kesepakatan ini, bukan kesepakatan artinya keyakinan, kemudian
ada salah satu siswa yang membuatnya di Canva. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang akan kami tempel di kelas pada semester depan. Mengapa semester depan? Karena anak-anak beranggapan, Bu, kan libur. Takutnya nanti kelasnya dirombak atau bagaimana begitu. Ini kesempatan kelasnya yang mereka buat adalah hadir ke kelas tepat waktu. Mengapa kami menyetujui ini? Karena banyak di kelas 11 babur 1 kalau sudah bel itu masih di kantin. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan kelas. Begitu juga dengan saat jam istirahat mereka membuang sampah, kadang-kadang berserakan. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis, saling menolong dan toleransi. Dan yang terakhir, mereka meyakini bahwa 5S, senyum, salam, ini sapa ya, bukan apa, sapa, santun, dan sopan. Nah, Bapak Ibu, lanjut lagi materi berikutnya. Kadang-kadang murid di kelas melakukan sesuatu yang membuat kita terkadang jengkel atau mereka mengganggu temannya. Sesungguhnya itu ada dasarnya. Dari teori ini ada 5 dasar mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pernah Bapak Ibu melihat murid makan di kelas? Terkadang spontan ya kita marah. Kamu ini jam pelajaran, kamu harus belajar. Ngapain kamu makan? Kan belum jam istirahat. Tapi ya jawabannya lapar, Bu. Kalau sudah seperti itu bisa kita melarang murid tidak makan. Takutnya 1 punya sakit emah, 2 ini, 3 ini. Tapi kalau kita membolehkan juga kita salah. Kemudian, nah itu contoh bertahan hidup. Dia mungkin tidak sarapan, tetapi dia lapar dan tanpa sepengetahuan guru, ia makan di kelas. Nah ini bisa kita berikan pendekatan. Nanti kita bahas itu Ibu ya. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini kita miliki, dan sebelum kita memberikan konsekuensi atau tindakan untuk murid tersebut, kita harus menggali dulu mengenai 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid. Nah ini kasus Pak Ibu. Bisa dibaca nggak? Bisa. Kasus yang pertama. Ya, taruh di meja dulu. Siapa yang bersedia membaca? Baik, Bapak Ibu, di sini saya ingin membacakan sebuah kasus, yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi di sini saya memilih kesenangan. Kebebasan. Iya, Ibu Nur. Menurut Kesenangan tadi ya? Oh ya sama Bu, saya juga kesenangan Bu, karena dia bilang kan nggak seru, jadi dia ingin bersenang-senang sepertinya Bu. Terima kasih. Ya terima kasih. Bu Desi mungkin? Terima kasih Bu Dwi. Untuk kasus yang pertama, saya juga sama dengan rekan-rekan yang lain, yaitu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Dinda adalah kesenangan. Ya baik. Terima kasih. Jawaban kesenangan ya. Terima kasih. Kita cek sekarang siapa yang benar. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini kata kuncinya apa di sini? Kata
kuncinya apa di sini Bu, Ibu? Tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh bersenandung. Ya kan nggak seru, seru. Ya, kesenangan. Di sini kata kuncinya adalah seru. Berarti anak ini mencari keasikan sendiri, kesenangan. Lanjut kasus yang sama tapi dengan jawaban yang berbeda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, kadang-kadang murid juga seperti itu ya. Oh, Ibu Nur kesenangan. Ya, cinta dan kasih sayang. Di sini kuncinya apa di sini? Si saya. Kata kunci kalimatnya. Iya, padahal aku pakai jepit baru. Kok nggak disapa sih? Dia kecewa sampai rumah. Ayo. Ya, cinta dan kasih sayang. Ya, selamat Bapak Kerdiase, cinta dan kasih sayang. Lanjut. Aku sebel, gambaranku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia merasa malu. Penguasaan? Penguasaan? Oh ya. Pak Eli? Penguasaan. Ya, dia malu. Tapi kalau misalnya kita balik, kalau misalnya dia gambarnya bagus dan ditunjukkan ke teman-teman yang lain, berarti mereka merasa apa? Ya, penguasaan. Penguasaan di sini berarti merasa dirinya hebat, penghargaan. Iya, benar sekali. Dan yang terakhir kalau nggak salah, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja, bosan. Apa kebebasan? Bebas. Berarti anak di sini membutuhkan apa di sini? Kebebasan. Kalau gaya belajar mungkin perlu nonton video Bu, jangan gini ya, jarang-jarang Bu, jangan ceramah aja begitu kan? Ya, kebebasan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya adalah, kalau nggak salah ini materi kelima. Ya Pak. Yaitu 5 posisi kontrol. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid, kita menindak murid itu agar tidak sebagai penghukum, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dengan mungkin bahasa yang kasar, bahasa yang tinggi. Kalau sebagai pembuat merasa orang bersalah, guru biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Di sini ada lebih ke toleransi. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, hasil dari 5 posisi kontrol ini, kalau Bapak Ibu menindaki murid dengan cara menghukum, hasilnya adalah murid itu apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan akan mengulang kesalahan lagi seperti yang tadi ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau berbohong, tidak percaya diri. Hasil dari posisi kita sebagai teman, ketergantungan. Kemudian hasil dari posisi kita sebagai pemantau, ia akan berbuat baik apabila diawasi. Kemudian posisi kita sebagai manajer, ini menguatkan watak karakter. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, sebenarnya ada kontrol yang berasal dari eksternal dan internal. Ini yang tadi kalau kita kaitkan dengan paradigma baru, yaitu stimulus respon. Motivasi eksternal itu
dengan memposisikan diri kita sebagai penghukum. Itu motivasi yang berasal dari luar. Yang efeknya bagaimana Pak Ibu? Hanya saat itu saja. Kemudian motivasi intrinsik di sini ada 3, teman, pemantau, manajer. Ini bisa kita terapkan di sekolah. Teman, pemantau, manajer dengan meningkatkan, saya salah menjelaskan, hanya motivasi intrinsik yang bisa membangkitkan motivasi dari dalam diri, yaitu posisi manajer. Yang dari ekstrinsik itu baru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi hasilnya ada perbedaan di sini. Nah, misalnya posisi menghukum sudah tadi, pembuat merasa bersalah. Misalnya kita menindaki murid dengan bahasa yang seperti ini. Kalau misalnya ada siswa di kelas yang membuat ulah, kamu ini ya, kamu gak ngerti apa, ibu udah capek. Dari Panji ke Banjar itu membutuhkan waktu 30 menit. Sampai di sini kamu buat olah gitu. Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Apakah itu berefek ke murid? Ya, saat itu aja. Tapi mungkin di guru lain dia lebih berulah lagi. Kemudian posisi sebagai teman, kita mengetahui murid melanggar menggunakan sepatu putih. Kamu kenapa pakai sepatu putih? Ya Bu, sepatu saya basah. Ya udah nggak apa-apa, masuk sana. Nanti ibu bantu dah carikan alasan kayak gitu misalnya. Kalau misalnya ada siswa yang terlambat, itu seperti bukan dibela ya, seperti posisinya itu teman, ya tidak apa-apa terlambat, yaudah nanti akan ibu bantu lagi, tapi jangan ulangin lagi ya. Itu pernyataan itu apakah mempan ke murid? Mungkin iya, tetapi akan ketergantungan. Ketergantungan di sini maksudnya nanti kalau mereka melakukan kesalahan, mereka pasti cari ibu Dwi mana ya, ingin ada pembelaan. Istilahnya jadi manja lah, ketergantungan lah, begitu. Kemudian posisi pemantau ini menyesuaikan dengan bila diawasi. Ketika tidak diawasi berarti murid tetap saja melakukan kesalahan. Posisi yang paling bersaya ini paling sempurna. Kalau kita tahu kita tidak ada yang sempurna ya, yaitu adalah posisi manajer, karena di sini menguatkan watak karakter. Nah, dari posisi manajer itu ada strategi segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3 strategi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya yang nomor 1, menstabilkan identitas dengan pernyataan bagaimana? Kalau misalnya ada murid yang bersalah, melanggar peraturan, ini jangan langsung dimarahin anak tersebut. Kapan kamu datang terlambat? Nah, itu sudah masuk ke nada tinggi. Kalau saya sih nggak bisa marah, Bu. Kalau saya dimarahin, kalau saya marah tuh anak-anak kadang tawa, ibu tuh nggak cocok marah gitu katanya. Jadi kalimat yang bisa diutarakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi ini hati-hati juga ya, tergantung kondisinya. Jangan sampai begini, kita memergoki anak, misalnya merokok, mohon maaf sebelumnya, merokok, terus ya nggak apa-apa, bapak juga merokok, itu memberikan contoh yang agak, makanya hati-hati di sini. Tidak semua orang sempurna ini, hati-hati, berarti seolah mendukung ya begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini lebih ke positif ya, lebih ke menstabilkan kesalahan anak agar anak-anak tidak langsung mentalnya terjatuh begitu. Selanjutnya adalah validasi tindakan. Kita memvalidasi tindakan yang salah.
dengan pernyataan-pernyataan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Tanyakan dulu, alasanmu apa sih, kenapa kamu terlambat? Alasanmu kenapa sih, kenapa kamu mengganggu temanmu? Ini dikaitkan dengan nanti kebutuhan dasar manusia yang tadi. Kemudian bisa juga dengan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya begini, ia bertengkar dengan temannya, tapi di situ ia nggak boleh disalahkan. Bu, saya membela diri, uang saya diambil, kenapa saya tidak bela diri? Nah, di sini kita stabilkan. Maaf, validasi tindakan, valid ya, benarkan dia. Benarkan dulu, setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya. Apakah perbuatan yang kamu buat tadi itu benar atau salah? Dan kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Setelah itu anak-anak tersebut akan mendapatkan solusi dari proses menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di modul 1/4 demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Saya Nirmani Wijayanti, segitiga 10 SMA 2 Banjar. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kegiatan kali ini, saya mendemonstrasikan 2 kasus. Kasus yang pertama adalah Cari Elsa. Ya. Elsa. Bapak Puja. Bapak Puja. Bapak Puja. Dan Thank you, Pak. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di modul 1/4 demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Saya Nirmani Wijayanti, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Banjar. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kegiatan kali ini, saya mendemonstrasikan 2 kasus. Kasus yang pertama adalah seorang murid yang bernama Risma dilaporkan oleh guru matematika karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia malah sibuk dengan HP-nya. Setelah ditelusuri, ternyata ia sedang chattingan dengan pacarnya. Setelah selesai pembelajaran, ia pun dipanggil oleh wali kelasnya ke ruang BK untuk mendapatkan bimbingan. Selamat siang, Asma. Asma, tadi dapat laporan nih dari Bu Aji selaku guru matematika. Apa yang kamu lakukan
tidak ngapa-ngapain sih Bu. Saya kan cuma ngajar HP. Sabar ya Pak Ibu ya, kendala. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual Segitiga Restitusi. Saya Nah, sampai menunggu, Pak Ibu mungkin pernah tidak sebagai manajer dalam kelas? Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual Segitiga Restitusi. Mengikuti pembelajaran dengan baik dan nanti bisa jam pelajaran. Ya, itu maksudnya. Nah, dengan itu apa yang kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saya akan meminta maaf kepada Bu Adi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Saya berjanji dan saya akan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu di jam pelajaran Bu Adi maupun pembelajaran yang lain. Jadi saya lakukan itu dan juga kamu sebagai contoh di kelas dengan Pati dan juga aku teman-teman untuk semua memudahkan kegiatan kami saja. Terima kasih semua. Kita pamit Bu ya. Ya tadi ya. Kasus kedua menceritakan seorang siswi yang bernama Febri. Febri ketahuan melakukan kecurangan dengan membawa contekan saat melaksanakan tes sumatif berbasis CBT. Ia pun ditegur secara halus oleh Ibu Dwi selaku pengawas ruangan. Setelah selesai mengerjakan tes sumatif, ia pun diajak mengobrol oleh Ibu Dwi. Ada apa Bu ya? Ada apa ya? Nah, tahu nggak Febri kenapa Ibu panggil kamu di sini? Ya, saya tahu Bu. Coba jelaskan bagaimana? Saya membawa catatan kecil dalam kelas dan saya dapat mencontek, tapi kan ketahuan sama Ibu. Tapi karena ketahuan sama Ibu, kamu berhenti menyontek. Kalau misalnya nggak ketahuan, berarti kamu terus menyontek ya? Enggak, bukan. Cuma yang nggak saya tahu aja saya mencontek. Oh begitu. Nah, Ibu menyadari kok kalau misalnya murid ataupun kamu ingin mendapatkan nilai lebih ya saat ulangan. Tapi kira-kira itu bagus apa tidak ya? Tapi sebelumnya Ibu mensyukuri. Artinya Ibu bangga dengan kamu. Kamu mau mengakui kesalahan. Kira-kira itu bagus apa tidak ya? Tidak Bu, saya menyesal. Menyesal? Iya. Nanti setelah itu berarti kamu harus berbuat apa? Saya akan belajar lebih tekun lagi dan jika ada pembelajaran yang tidak saya ketahui saya akan menanyakan kepada guru mapel. Kira-kira apa sih alasan kamu menyontek? Karena pembelajarannya sulit dan saya kurang memahaminya Bu, makanya saya memutuskan untuk bawa contekan kecil. Oh begitu. Oh, kalau pelajaran sulit tidak dipahami, sebenarnya kita gimana sih? Menanyakannya pada guru yang mengajar. Nanyakan ke guru yang mengajar, udah paham atau belum, silakan tanyakan itu. Apalagi nanti ulangan, sebelum ulangan kamu bisa minta kisi-kisi ke guru tersebut. Pak, ada kisi
keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu penuhi? Yang belum saya penuhi kejujuran Bu dalam lagi ya. Kejujuran dan mandiri ini harus kamu tanamkan dalam diri. Bisa? Bisa Bu, saya akan melakukannya dan tidak akan melakukan praktek lagi. Iya, bagus. Sudah lakukan ya. Besok ulangi besok, lusa, akan jujur. Nanti kalau misalnya boleh kita berkolaborasi, boleh kita melihat jawaban, tapi dia harus tertentu. Misalnya dalam waktu tugas. Kalau ulangan sekarang ini kan individu sifatnya, berarti kamu harus mandiri dan jujur. Paham? Paham Bu. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Udah? Ya Bu, permisi. Makasih ya Bu. Oke. Saran. Ya. Hati jalan ya. Yuk, hati-hati. Bagaimana tanggapan murid mengenai perasaan mereka? Om Swastiastu, nama saya Nikedet Ayu Risma, siswi dari kelas 11 Bahasa Budaya 2 di SMA Negeri 2 Banjar. Tanggapan saya adalah, saya merasa senang karena saya bisa melakukan praktik penyelesaian permasalahan seperti tadi. Ibu Dwi Jayanti sebagai guru tidak marah ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Justru kami diajak mencari solusi bersama, dan dengan cara itu saya menjadi ingat keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1. Baik Bapak Ibu, itu tadi praktik penerapan segitiga restitusi di kelas. Yang pertama adalah kasus pertama, ada murid yang chattingan dengan pacarnya. Dia senyum-senyum tapi tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Di situ apakah guru langsung marahi? Tidak, tanyakan dulu alasan mengapa kamu chattingan dalam kelas. Iya Bu, saya kangen gitu alasan tadi kan. Saya rindu Bu karena sudah lama sekali tidak ketemu. Apakah itu baik tidak dilakukan di kelas? Mengganggu teman yang lain tidak? Ya, dengan begitu ia sadar dengan kesalahannya. Yang kedua adalah saat tes kemarin ada siswa yang membawa contekan, nyerplek. Nah, di situ juga kita sudah menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mengenai penjelasan budaya positif. Ada 6. Semoga kedepannya kita di sini bisa berkolaborasi, kemudian konsisten dalam menerapkan disiplin posisi kontrol sehingga membentuk budaya positif di SMA Negeri 2 Banjar. Nah, untuk itu sebelumnya ini ada kuis. Kuis ini sudah saya kirimkan di beberapa teman, tolong kirimkan ke teman yang lain. Bu Tari sudah saya kirimkan? Belum. Bu Dayu tolong kirimkan Bu Tari ke Pak Andika. Kemudian Bapak mau bermain Pak? Enggak. Pak Kartiasa sudah saya kirimkan. Pak Kartiasa tolong kirimkan ke Pak Eli. Bu Nur sama Bu Yuni sudah saya kirimkan. Ini merupakan kuis yang dikemas melalui game. Hanya ada satu pertanyaan, tetapi jawabannya banyak. Bapak Ibu hanya tinggal mengetuk-ngetuk saja jawaban mana yang benar. Coba Ibu Desi tampilkan. Sudah? Kalau sudah bisa, silakan langsung dimulai. Pertanyaannya perhatikan dulu baik-baik, yaitu posisi kontrol manajer. Pernyataan mana yang merupakan posisi kontrol manajer? Nanti ada muncul kalimat-kalimat tikus tanah muncul, itu diketok, ketok. Yang mana yang benar itu diketok. Ingat posisi kontrol manajer yang meyakini murid menggali motivasi intrinsik ada volumenya ya, coba. Tenang, nanti Ibu
bereskan. Itu termasuk apa? Kalau bukan termasuk jangan diketuk nanti. Berkurang poin Bapak Ibu. Kalau tanda silang berarti nah sudah ada selesai mengerjakan Ibu Desi. Kalau sudah selesai mengerjakan silakan klik leaderboard. Di sana ketik nama Bapak Ibu. Nanti posisi 10 besar tertinggi akan muncul. Coba. Ya, yang tertinggi adalah Ibu Yuni. Mendapatkan nilai 80. Kemudian Ibu Intan. Ya, mendapatkan nilai 60 dan terakhir Ibu Desi mendapatkan nilai 40. Berarti kalau saya menjadi ketua kelas, berarti kalau saya menjadi wali kelas, juara 1 adalah Ibu Yuni, juara 2 adalah Ibu Inten, juara 3 adalah Ibu Desi. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah Pak Ibu, sekian tadi materi yang bisa saya sajikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ke Pak Ibu ya, karena masih banyak yang perlu harus disiapkan begitu. Nah, sesi berikutnya adalah ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau mungkin memberikan solusi atau usul kita harus bagaimana ke depannya. Oh Ibu Dayu, ya silakan Bu Dayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan strategi segitiga. Apakah strategi segitiga restitusi ini bisa diterapkan di 5 posisi kontrol yang sudah Ibu Dwi sampaikan tadi? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Dayu. Coba Ibu Desi kembali ke materi tadi. Mengenai strategi mengenai segitiga restitusi, apakah ini bisa diterapkan di 5 posisi kontrol begitu nggih? Yang 5 posisi kontrol itu yang tadi ya ini. Nah, apakah ketiga strategi itu menstabilkan identitas, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian meyakini itu bisa masuk di sini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, posisi manajer itu merupakan yang paling sempurna begitu nggih. Kalau kita menghukum itu belum ada tahap ketiga itu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, posisi itu juga belum terlihat ketiga tahap tersebut. Kalau di posisi teman, nah di sini sudah terlihat tidak di sini? Ada 3 tahap tersebut, yaitu di sini adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa terlambat, Bapak Ibu tidak langsung mengapa kamu terlambat, silakan push up 10 kali, tidak begitu. Tapi posisi teman di sini peran, yaitu menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu terlambat? Ibu tahu kok, Ibu juga pernah terlambat dalam kegiatan hal-hal tertentu, tapi itu Ibu jadikan pelajaran. Nah, begitu. Itu sudah masuk ke posisi teman. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi posisi pemantau, di sini sudah ada 2 tahap kalau nggak salah. Tahap menstabilkan di sini masuk, kemudian tahap identifikasi masalah. Itu masuk di sini, yaitu memantau. Mengapa kamu terlambat? Terus apa alasan kamu terlambat? Itu sudah memantau. Apa alasanmu terlambat? Kira-kira itu bagus apa tidak? Nah, dan terakhir posisi manajer ini yang ada ketiganya. Ada posisi ada validasi tindakan, identifikasi, kemudian menanyakan keyakinan. Berarti pertanyaan tadi, apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan ke semua? Berarti tidak, kecuali teman, pemantau, manajer. Tapi itu tidak utuh. Yang utuhnya itu adalah diterapkan di posisi manajer. Jadi kita sebagai guru disarankan untuk menggunakan ini. Kita sebagai manajer kelas, bukan sebagai teman, tapi tergantung juga ya Pak Ibu ya. Tergantung dari karakter anak-anak
anak-anak, kadang-kadang kita di sini kan memiliki karakter yang unik. Anak-anak tuh unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu, Ibu Dayu, bisa diterima? Nih. Ya Pak Ibu, ada yang bertanya lagi? Ya Ibu Siti. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Tadi sempat disampaikan, cuman mungkin saya yang belum terlalu memahami. Jadi mengapa di keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif, berbeda dengan di peraturan seperti itu. Ya, mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Luar biasa sekali. Mengapa di keyakinan kelas itu ada nilai positif, tidak nilai negatif? Tidak ya, tidak, jangan dilarang begitu. Karena keyakinan kelas itu akan melahirkan motivasi dari dalam murid. Sehingga kadang-kadang sugesti kita ya, kalau ada kata tidak, ini, itu bisa melenceng. Misalnya, anak-anak jangan ribut. Anak-anak akan mengingat ribut, ayo ribut, apalagi ada istilah ya udah kita langgar-langgar aja begitu. Kalau misalnya keyakinan itu, kalimat tersebut diganti menjadi keyakinan kalimat positif, harus murid berperilaku disiplin di dalam kelas. Itu akan anak-anak tersugesti disiplin, santun begitu. Bisa diterima jawaban saya? Ya, intinya dalam keyakinan kelas nilai-nilai positif yang kita jabarkan di sana. Kalau nilai negatif terkadang itu akan menghasilkan hal yang negatif. Sama seperti kita, kalau kita kaitkan dengan teori sugesti, nggak hilang nanti motor saya ya, nggak hilang nanti uang saya. Kadang-kadang itu terjawab, hilang jadinya beneran. Tapi kalau kita menganggap ini aman. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Sudah nggih? Ya Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan posisi manajer di dalam kelas untuk menciptakan budaya yang positif. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, mari kita tadi diawali dengan senyum, sekarang diawali dengan senyum lagi ya. Seperti yang tadi kita bernyanyi. Sudah siap? Mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tutup tangan. Rama Santi. Om Santi Om. Baik, sekian, terima kasih. Apa?